Malam Kelam. Di masa mudanya, Mbok Giem dikenal sebagai dukun pijat paling sakti di desa itu. Namanya selalu disebut setiap kali ada bayi yang menangis kejang tanpa sebab, atau orang dewasa yang jatuh dari pohon dan tulangnya terdengar retak. Rumahnya yang sederhana di pinggir desa tak pernah sepi. Sejak matahari belum terbit hingga larut malam, orang-orang datang silih berganti, membawa bayi di bedong kain lusuh, membawa anak pincang, membawa suami yang punggungnya patah karena tertimpa kayu. Mbok Giem tak pernah menolak. Tangannya kurus, jarinya panjang, dan saat menyentuh tubuh orang lain, ada rasa hangat yang aneh. Seperti aliran air hangat merambat ke dalam daging. Bayi yang semula menjerit kejang-kejang akan terdiam hanya dalam hitungan menit. Mata mereka terpejam, napasnya teratur, seolah tertidur pulas. Tulang yang patah, yang menurut orang kota harus dibawa ke rumah sakit. Cukup dipijat Mbok Giem sambil ia melafalkan mantra pelan, tak jelas bahasanya, hanya terdengar desis dan gumaman yang membuat tengkuk merinding. Setelah itu, ia membalutnya dengan daun dan kain, lalu menyuruh pasien pulang. Ajaibnya, esok hari orang-orang itu bisa berjalan kembali. Warga desa percaya, tapi kepercayaan itu dibalut rasa takut yang tak pernah diucapkan. Mereka menghormati Mbok Giem, memanggilnya dengan suara pelan, jarang berani menatap matanya terlalu lama. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat orang merasa sedang ditelanjangi, seolah rahasia terdalam bisa dibaca begitu saja. Ia jarang tersenyum. Jika tersenyum pun, senyumnya kaku, seperti seseorang yang menahan sesuatu di balik dada. Tak ada yang tahu pasti dari mana ilmu Mbok Giem berasal. Ia bukan keturunan dukun terkenal. Orang tuanya dulu hanya petani biasa. Sejak muda ia dikenal pendiam, jarang ikut kumpul warga, dan lebih sering menyendiri. Namun perubahan besar mulai terasa sejak suatu peristiwa yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Giem selalu menghilang. Awalnya tak ada yang curiga, orang-orang mengira ia sekadar tirakat, berpuasa atau menyepi di dalam rumah. Namun lama-lama, beberapa warga menyadari bahwa lampu rumahnya padam sejak maghrib, pintunya terkunci, dan tak ada suara apapun dari dalam. Bahkan ayam-ayam di kandangnya tampak gelisah, tak mau tidur, dan berkokok tanpa sebab. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Wiryo, yang kebetulan pulang larut, melihat sosok Mbok Giem berjalan sendirian ke arah rawa belakang desa. Jalannya tertatih namun cepat, seolah ditarik sesuatu. Ia mengenakan kain hitam dan membawa bungkusan kecil di tangannya. Wiryo bersembunyi di balik pohon pisang, jantungnya berdegup keras. Ia melihat Mbok Giem menembus semak belukar, masuk ke wilayah rawa yang selama ini dihindari warga. Rawa itu bukan rawa biasa. Airnya hitam pekat, bau bangkai, dan dipenuhi suara katak yang tak pernah berhenti. Banyak orang percaya, rawa itu angker, tempat buangan makhluk-makhluk yang tak diterima tanah kuburan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Namun Mbok Giem melangkah tanpa ragu. Sejak malam itu, cerita tentang Mbok Giem mulai beredar lirih. Beberapa orang mengaku melihatnya pulang menjelang subuh, tubuhnya basah oleh lumpur, matanya merah, dan bibirnya membiru seperti orang kedinginan. Namun keesokan paginya, ia kembali seperti biasa, memijat orang-orang dengan tangan yang sama, tangan yang konon baru saja menyentuh sesuatu dari dunia lain. Perlahan, kesaktiannya meningkat. Kasus-kasus yang sebelumnya mustahil pun bisa ia tangani. Orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun bisa berdiri. Anak yang divonis tak bisa bicara mulai mengucapkan kata-kata. Namun bersamaan dengan itu, harga jasanya berubah. Ia tak lagi menerima sekadar uang atau beras. Ia meminta hal-hal aneh. Ayam hitam tanpa cacat. Telur ayam kampung yang masih hangat. Kadang segumpal tanah kuburan yang diambil tengah malam. Warga mulai berbisik. Namun tak ada yang berani menolak. Kesembuhan yang mereka terima terlalu nyata untuk diabaikan. Tak seorang pun tahu, di rawa itulah awal perjanjian Mbok Giem dimulai. Malam Jumat Kliwon pertama, ia datang dengan tubuh gemetar.
Di tengah rawa, di antara lumpur dan bau busuk, ia berlutut dan memanggil sesuatu yang tak seharusnya dipanggil manusia. Mantra yang ia ucapkan bukan ia pelajari dari siapapun. Kata-kata itu seperti muncul sendiri di kepalanya, mendesak untuk diucapkan. Saat suara katak mendadak senyap, ia tahu ia tak sendirian. Dari dalam lumpur, sesuatu bergerak. Bukan seekor kodok biasa, makhluk itu sebesar anak kecil. Kulitnya licin mengilap, matanya menonjol dan bersinar kehijauan. Bau amis dan busuk menyengat saat ia muncul. Itulah siluman kodok, penjaga rawa, pemakan bangkai, penguasa penyakit dan pembusukan. Suaranya berat dan berlendir, namun bisa berbicara dengan bahasa manusia. Ia menawarkan kesaktian, kekuatan untuk menyembuhkan dan merusak, kekebalan dari usia dan kematian. Sebagai gantinya, Mbok Giem harus menjadi perantaranya di dunia manusia, menyediakan tubuh, darah, dan kelak penerus. Mbok Giem ragu, namun bayangan kemiskinan, bayangan hidup tua tanpa da'a, dan hasrat untuk dihormati mengalahkan ketakutannya. Ia menyanggupi perjanjian itu. Darahnya diteteskan ke lumpur. Tubuhnya dicelupkan hingga dada. Sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama. Setiap kesaktian yang ia gunakan adalah pinjaman. Setiap kesembuhan yang ia berikan adalah ikatan baru yang menguatkan perewangan itu. Siluman kodok tak pernah benar-benar pergi. Ia selalu menyertai, kadang hanya sebagai bisikan di telinga Mbok Giem, kadang sebagai bayangan yang mengikuti dari balik dinding. Mbok Giem mulai berubah. Tidurnya jarang, nafsu makannya aneh. Kadang ia memakan sesuatu yang tak layak dimakan manusia, seperti jeroan mentah atau ikan busuk. Tubuhnya sering berbau lumpur meski sudah mandi. Namun orang-orang tak peduli. Yang mereka lihat hanyalah hasil. Warga percaya, namun ketakutan itu tumbuh diam-diam. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah Mbok Giem. Orang-orang yang selesai berobat selalu disarankan pulang sebelum maghrib. Tak ada yang berani menolak jika Mbok Giem menatap lama dan berkata, "Ingat jasaku." Tak ada yang tahu, harga sesungguhnya belum dibayar saat itu. Setiap malam Jumat Kliwon, ikatan itu semakin kuat. Perewangan siluman kodok menancapkan kekuasaannya sedikit demi sedikit ke dalam tubuh Mbok Giem. Ia mulai merasakan nyeri aneh di persendian, mimpi-mimpi tentang rawa, tentang tenggelam tanpa bisa mati. Namun ia menolak berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Dan tanpa ia sadari, sejak perjanjian itu dibuat, kematian bukan lagi sesuatu yang mudah baginya. Itulah awal dari semua teror yang kelak menimpa desa itu. Waktu berjalan seperti air keruh di rawa belakang desa, pelan namun tak pernah berhenti. Tahun demi tahun berlalu, dan Mbok Giem pun menua. Rambutnya memutih lalu rontok, giginya tanggal satu persatu, punggungnya membungkuk seperti batang pisang lapuk. Namun ada satu hal yang tak berubah. Sesuatu yang justru membuat warga desa mulai gelisah dan saling berbisik, Mbok Giem tak pernah mati. Pada usia ketika orang lain sudah lama dikubur, Mbok Giem masih bernapas. Awalnya orang mengira itu hanya karena tubuhnya kuat, karena ilmunya tinggi. Namun ketika usianya melewati batas wajar, ketika kulitnya mulai mengendur dan keriputnya dalam seperti retakan tanah kering, keanehan mulai terasa. Ia tak lagi bisa berjalan jauh. Tangannya gemetar, kakinya sering mati rasa. Akhirnya, suatu pagi, ia roboh di depan rumahnya sendiri dan tak pernah benar-benar bangun lagi. Sejak hari itu, Mbok Giem hanya terbaring di kasur bambu tua di ruang tengah rumahnya. Kasur itu berderit setiap kali tubuhnya bergerak sedikit. Anyaman bambunya sudah patah di beberapa bagian, namun tak ada yang berani menggantinya. Warga percaya, kasur itu sudah menyatu dengan Mbok Giem, sama seperti ilmu yang mengikatnya. Tubuhnya semakin hari semakin melemah, tapi napasnya tak pernah putus. Dada tuanya naik turun perlahan, teratur, seperti orang tidur. Namun matanya selalu terbuka, tak pernah terpejam sepenuhnya. Bola matanya menguning, kadang memerah, dan sering bergerak sendiri mengikuti sesuatu yang tak terlihat orang lain. Siapapun yang tak sengaja menatap matanya terlalu lama akan merasa pusing, mual, dan mimpi buruk berhari-hari. Kulit Mbok Giem mulai berubah warna, dari coklat keriput menjadi kehitaman,
terutama di bagian leher, dada, dan perut. Bau busuk samar tercium, awalnya seperti bau tanah basah, lalu berubah menjadi bau daging lama yang dibiarkan di udara terbuka. Keluarganya mencoba memandikannya, menggosok tubuhnya dengan air hangat dan daun sirih, namun bau itu tak pernah benar-benar hilang. Justru semakin hari semakin menyengat. Luka-luka kecil mulai muncul di tubuhnya tanpa sebab. Di lipatan kulit, di balik ketiak, di sela paha, luka itu tak berdarah, tapi basah dan lengket. Dari sanalah belatung pertama muncul. Awalnya hanya 1-2, kecil dan putih, menggeliat pelan di sela kulit. Keluarganya menjerit panik, mencoba membersihkan, membunuh belatung itu dengan air panas. Namun keesokan harinya, belatung itu muncul lagi, lebih banyak. Seolah tubuh Mbok Giem bukan lagi tubuh orang hidup, melainkan bangkai yang ditolak mati. Anehnya, Mbok Giem tak pernah mengeluh kesakitan seperti manusia normal. Ia justru sering tertawa. Tawa yang pecah tiba-tiba di tengah malam, keras, melengking, lalu berubah menjadi tangisan pilu. Kadang ia menangis seperti anak kecil yang ketakutan, memanggil-manggil nama orang yang sudah lama mati. Kadang ia tertawa sambil mengumpat, menyebut nama-nama warga desa dengan kata-kata kasar yang membuat telinga panas. Dasar anjing, bangsat. Kalian semua nanti ikut aku. Teriaknya suatu malam, suaranya parau namun penuh tenaga. Orang-orang yang lewat depan rumahnya selalu mempercepat langkah. Tak ada lagi yang berani berhenti. Anak-anak dilarang keras mendekat. Bahkan ayam dan kucing pun jarang terlihat di sekitar rumah Mbok Giem. Seolah naluri hewan lebih peka terhadap sesuatu yang bersemayam di sana. Setiap sore menjelang maghrib, suasana di sekitar rumah Mbok Giem selalu berubah. Angin terasa lebih dingin, meski cuaca panas. Bau lumpur dan rawa tercium kuat. Dari dalam rumah, Mbok Giem sering meracau sendiri, berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang suaranya berubah, menjadi lebih berat, lebih dalam, bukan suara perempuan tua. Belum waktunya, ucapnya dengan suara asing itu. Anak dan menantunya hanya bisa duduk jauh, menunduk, tak berani menjawab. Mereka sudah mencoba mendatangkan orang pintar, dukun, bahkan kiai dari desa lain. Namun tak satu pun bertahan lama. Ada yang baru masuk halaman sudah muntah-muntah dan pergi tanpa pamit. Ada yang mencoba membaca doa, lalu mendadak terdiam, menatap kosong, dan setelah pulang jatuh sakit berhari-hari. Seorang kiai tua pernah berkata dengan wajah pucat, yang menempel di tubuhnya bukan satu. Dan yang satu itu bukan kelas sembarangan. Sejak saat itu, warga mulai sadar bahwa Mbok Giem bukan sekadar orang tua sakit. Ia adalah inang. Dan sesuatu di dalam dirinya menolak pergi. Malam-malam menjadi semakin mengerikan. Dari dalam rumah Mbok Giem sering terdengar suara gesekan, seperti tubuh diseret di lantai. Padahal ia tak bisa bangun. Kadang terdengar suara kodok besar, padahal rumah itu jauh dari rawa. Suara itu bercampur dengan tawa Mbok Giem, menciptakan bunyi yang membuat orang sulit tidur. Tak jarang, Mbok Giem berteriak kepada orang-orang yang lewat. Meski ia terbaring dan tak bisa melihat keluar, ia tahu siapa yang lewat. Ia menyebut nama mereka satu persatu, mengungkit kesalahan lama, rahasia yang tak pernah diceritakan siapapun. Pak Lurah pernah disebut mencuri tanah kas desa. Seorang ibu disebut pernah menggugurkan kandungan. Semua yang mendengar hanya bisa terdiam ketakutan. Tak ada yang berani membantah. Tubuh Mbok Giem semakin membusuk. Beberapa bagian kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Belatung jatuh ke kasur, ke lantai, menggeliat hidup. Namun anehnya, tak ada lalat yang datang. Seolah bangkai itu bukan bangkai biasa. Yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu tetap terbuka, mengikuti setiap orang yang masuk rumah. Kadang berkedip, kadang melotot, kadang menangis darah tipis dari sudutnya. Namun ia tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat tubuhnya tampak kaku, napasnya masih ada. Dokter dari kota pernah dipanggil diam-diam. Setelah memeriksa sekilas, ia mundur perlahan, wajahnya pucat. Ia berkata Mbok Giem secara medis seharusnya sudah mati. Organ-organnya rusak, infeksi di mana-mana. Namun entah bagaimana, jantungnya masih berdetak.
"Ini bukan urusan saya," katanya sebelum pergi. Warga desa akhirnya pasrah. Mereka tak lagi berharap Mbok Giem sembuh. Mereka hanya berharap ia segera mati. Namun hari demi hari berlalu, dan kematian tak kunjung datang. Setiap malam Jumat Kliwon, keadaan Mbok Giem selalu memburuk. Tubuhnya kejang, matanya melotot, mulutnya berbusa hitam. Ia tertawa keras, lalu menangis, lalu mengumpat. Bau busuk semakin menyengat. Dari kolong kasur, kadang terdengar suara air menetes, padahal tak ada air di sana. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan kodok besar duduk di atas dada Mbok Giem saat malam-malam tertentu. Bayangan itu menekan, seolah menjaga agar nyawa itu tak lepas. Saat itulah warga benar-benar mengerti, perewangan siluman kodok menolak melepaskan inangnya. Mbok Giem sudah terlalu lama menjadi rumahnya, terlalu banyak ikatan yang terjalin. Kematian bagi Mbok Giem bukan lagi akhir, melainkan sesuatu yang harus dinegosiasikan, dan selama negosiasi itu belum selesai, Mbok Giem akan terus terbaring di kasur bambu itu setengah hidup. Setengah bangkai menjadi sumber teror bagi seluruh desa. Teror itu bermula pada malam-malam sunyi ketika desa sudah lama terlelap. Jam menunjukkan hampir pukul 3 dini hari, waktu ketika anjing-anjing biasanya diam dan angin berhenti berhembus. Seorang marbot masjid yang biasa bangun lebih awal untuk menyiapkan azan subuh mendengar suara aneh dari arah serambi. Suara itu bukan langkah kaki manusia, melainkan bunyi gesekan, seperti sesuatu yang diseret perlahan di lantai keramik. Awalnya ia mengira hanya kucing atau tikus besar. Namun bau pesing yang tiba-tiba menyengat membuat dadanya sesak. Ketika ia mendekat dengan lampu senter kecil di tangan, cahaya itu menyorot pemandangan yang membuat lututnya lemas. Di depan mimbar masjid, terlihat sosok perempuan tua dengan rambut putih kusut, tubuh membungkuk, dan kain daster lusuh yang dikenalnya dengan baik. Mbok Giem, namun caranya bergerak bukan seperti manusia. Ia merangkak rendah, perut hampir menyentuh lantai, kepalanya mendongak aneh, dan dari sela kakinya mengalir air kencing yang membasahi sajadah. Mulutnya terbuka lebar, tertawa cekikikan, tawa basah yang terdengar seperti suara katak besar di rawa. Marbot itu menjerit dan lari keluar masjid, tak berani menoleh lagi. Ia bersumpah seumur hidup tak akan melupakan suara tawa itu. Tawa yang bukan milik manusia tua yang terbaring sakit, melainkan sesuatu yang meniru dan mengejek. Kabar itu menyebar cepat keesokan harinya. Warga awalnya tak percaya. Bagaimana mungkin Mbok Giem yang sudah tak bisa bangun dari kasur tiba-tiba ada di masjid? Namun malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini dilihat oleh dua orang sekaligus. Mereka melihat Mbok Giem duduk di tangga masjid, kakinya terbuka, kencing sembarangan, lalu merangkak masuk sambil tertawa dan memukul lantai dengan tangan kurusnya. Suara tawa itu menggema di dalam masjid, bercampur bau pesing yang menusuk hidung. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Masjid yang selama ini dianggap tempat paling aman justru dinodai. Warga tak lagi berani shalat subuh berjamaah. Beberapa orang memilih shalat di rumah. Anak-anak menangis tiap malam karena orang tua mereka melarang keluar rumah setelah maghrib. Seorang kiai dari desa sebelah akhirnya dipanggil. Ia dikenal alim, berani, dan sering menangani gangguan gaib. Malam itu, ia sengaja menunggu di masjid. Ia duduk di saf depan, tasbih di tangan, membaca doa dengan suara pelan. Jam merayap menuju pukul 3 dini hari. Udara di dalam masjid terasa lembab dan dingin. Bau rawa samar tercium. Tiba-tiba, dari arah pintu, terdengar suara gesekan lagi. Lampu masjid berkedip. Sosok Mbok Giem muncul dari kegelapan. Rambutnya basah, wajahnya pucat kehijauan, dan matanya melotot tanpa kedip. Ia merangkak masuk, lalu berdiri tertatih, kencing begitu saja di lantai masjid sambil tertawa terbahak. Kiai itu berdiri dan menegur dengan suara tegas. Ia memanggil nama Mbok Giem, menyuruhnya sadar, menyebut nama Tuhan berkali-kali. Sosok itu berhenti tertawa, kepalanya miring perlahan, menatap Kiai dengan senyum aneh. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Bibirnya bergetar, lalu sosok itu tertawa lebih keras. Suara tertawanya bercampur suara kodok yang bergaung dari sudut masjid.
Lampu padam seketika. Saat lampu menyala kembali, sosok itu sudah menghilang. Lantai masjid basah oleh air kencing, dan bau pesing masih tertinggal. Kiai itu berdiri terpaku, jantungnya berdegup keras. Ia merasa baru saja menegur sesuatu yang bukan manusia. Tak mau berspekulasi, Kiai itu langsung menuju rumah Mbok Giem sebelum subuh. Ia ingin memastikan satu hal. Saat pintu rumah dibuka, bau busuk langsung menyergap. Di ruang tengah, Mbok Giem terbaring di kasur bambu, persis seperti biasa. Tubuhnya kaku, penuh belatung, matanya terbuka dan menatap kosong ke langit-langit. Namun ketika Kiai itu mendekat dan membaca doa, Mbok Giem tiba-tiba tertawa. Tertawa keras, puas, dan mengejek. Suaranya keluar serak dari tenggorokan yang sudah hampir busuk. "Kiai bodoh," ucapnya, bibirnya bergerak perlahan, belatung jatuh dari sudut mulutnya. "Aku di sini. Yang di masjid itu bukan aku." Kiai itu mundur satu langkah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa diremas. Sosok di masjid dan sosok di kasur ini berbicara dengan kesadaran yang sama, namun tubuh yang berbeda. Sejak malam itu, desa tak lagi sama. Warga yakin sepenuhnya bahwa perewangan siluman kodok bukan hanya menempel, tapi sudah bebas berjalan. Ia bisa meniru wujud Mbok Giem dengan sempurna, bergerak, tertawa, bahkan berbuat najis di tempat suci. Mbok Giem yang asli hanya terbaring, sementara bayangannya berkeliaran. Penampakan Mbok Giem semakin sering. Ada yang melihatnya duduk di sumur tengah malam, kakinya terendam air hitam, tertawa sambil menyebut nama cucunya. Ada yang melihatnya berdiri di depan rumah orang yang dulu pernah berobat padanya, mengetuk pintu tanpa suara. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya bau lumpur dan suara katak dari kejauhan. Yang paling mengerikan, beberapa orang melihat dua Mbok Giem sekaligus. Satu terbaring di kasur, satu lagi berdiri di sudut ruangan. Yang di sudut ruangan biasanya diam, menatap, lalu menghilang perlahan ke dalam bayangan. Anak-anak sering menangis histeris di malam hari, mengatakan melihat nenek merangkak di atap rumah. Bekas telapak tangan basah ditemukan di dinding masjid dan rumah warga. Telapak tangan itu kecil, licin, dan meninggalkan bau amis. Kiai yang menegur Mbok Giem di masjid akhirnya menyerah. Ia berkata pada warga bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar jin biasa. Perewangan itu sudah terlalu lama diberi makan, terlalu lama diberi tubuh. Ia sudah belajar meniru, berjalan, dan hidup di antara manusia. Selama inangnya masih bernapas, kata Kiai itu dengan wajah pucat. Makhluk itu akan terus berkeliaran. Namun Mbok Giem tak kunjung mati. Setiap malam pukul 3, suara tawa terdengar dari arah masjid, rawa, atau rumah warga secara bergantian. Tak ada yang tahu dari mana ia akan muncul. Desa hidup dalam ketakutan yang tak pernah benar-benar berakhir. Mereka tak hanya takut pada Mbok Giem yang terbaring di kasur, tapi pada bayangan dirinya yang bebas, licik, dan mengejek. Dan sejak malam itulah, warga sadar sepenuhnya bahwa teror ini sudah melampaui batas. Perewangan siluman kodok telah menjadikan Mbok Giem bukan sekadar inang, melainkan wajahnya sendiri untuk berjalan di dunia manusia. Setelah kejadian di masjid itu, desa seperti kehilangan batas antara siang dan malam, antara yang hidup dan yang seharusnya tak terlihat. Ketakutan tak lagi datang perlahan, tapi menetap, menggantung di udara, menyusup ke setiap rumah. Warga sepakat satu hal, keadaan ini tak bisa dibiarkan. Mbok Giem harus dilepaskan dari apapun yang mengikatnya, atau desa ini akan hancur perlahan. Maka orang-orang pintar pun didatangkan. Dukun pertama datang dari desa seberang sungai. Usianya sudah lanjut, rambutnya digelung, matanya tajam. Ia datang dengan keyakinan tinggi, membawa tas berisi rajah, minyak, dan keris pusaka. Begitu menginjak halaman rumah Mbok Giem, ia berhenti mendadak. Tangannya gemetar. Ia menutup mata lama sekali, lalu menggeleng pelan. Yang ini berat, katanya lirih, tapi ia tetap masuk. Belum genap 1 jam ia berada di dalam rumah, terdengar teriakan keras. Warga berlarian mendekat. Dukun itu keluar sambil terhuyung, wajahnya pucat seperti mayat. Ia muntah hitam di depan pintu, lalu jatuh pingsan.
Setelah sadar, ia menolak bicara. Malam itu juga ia pulang. 3 hari kemudian, kabar datang bahwa ia meninggal di rumahnya. Tubuhnya membengkak, perutnya keras, dan saat dimandikan, lumpur keluar dari mulut dan hidungnya. Dukun kedua lebih muda, terkenal berani. Ia tertawa ketika mendengar cerita tentang perewangan siluman kodok. Ia menganggap itu hanya jin biasa yang terlalu lama dipelihara. Ia datang malam hari, memilih Jumat Kliwon, membawa beberapa murid. Mereka menggelar ritual di halaman rumah Mbok Giem, menyalakan lilin, membaca mantra keras-keras. Belum selesai ritual itu, angin kencang tiba-tiba berputar di halaman. Lilin padam satu persatu. Dari arah sumur belakang rumah, terdengar suara kecipak air dan tawa berat, basah, seperti orang tertawa sambil berkumur lumpur. Murid-muridnya mulai panik. Dukun itu mencoba bertahan, mengangkat keris dan berteriak menantang. Esok paginya, hanya murid-muridnya yang pulang. Mereka ditemukan linglung di pinggir jalan, pakaian penuh lumpur. Dukun itu tak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, jasadnya muncul di sungai kecil dekat rawa. Tubuhnya membengkak luar biasa, mulutnya menganga penuh lumpur hitam dan tanaman air. Sejak itu, setiap orang pintar yang datang selalu pulang dengan wajah berubah. Ada yang hanya berani melihat dari jauh lalu menolak masuk. Ada yang mencoba membaca doa dari luar rumah dan langsung jatuh sakit. Ada pula yang mengaku melihat sesuatu di atap rumah Mbok Giem, bayangan besar seperti kodok berdiri tegak, mengawasi. Masjid tak pernah lagi benar-benar bersih. Setiap malam, bau pesing muncul entah dari mana. Lantai yang sudah dipel kembali basah menjelang dini hari. Bekas telapak kaki kecil dan licin sering ditemukan di dekat mimbar. Air wudhu berubah bau, dan beberapa orang mengeluh gatal-gatal setelah memakainya. Sumur-sumur di desa ikut berubah. Airnya keruh kehijauan, berbau lumpur, dan kadang mengeluarkan gelembung kecil seolah ada sesuatu bernapas di dalamnya. Ikan-ikan mati mengapung. Katak bermunculan di mana-mana, bahkan di halaman rumah yang jauh dari rawa. Suara mereka bukan sekadar berkoak, tapi terdengar seperti tawa manusia yang ditahan di tenggorokan. Warga mulai mengalami kejadian aneh di rumah masing-masing. Ada yang melihat Mbok Giem duduk di sudut dapur mereka, padahal ia tak pernah keluar rumah. Ada yang mendengar suara merangkak di atap. Ada pula yang bermimpi ditarik ke rawa oleh tangan licin, lalu terbangun dengan tubuh penuh lumpur. Anak-anak sering sakit. Mereka demam tinggi dan meracau, menyebut nama Mbok Giem atau menangis ketakutan melihat nenek kodok dalam mimpi. Orang tua tak berani membawa mereka ke rumah Mbok Giem lagi, namun ketakutan tetap mengikuti. Desa itu perlahan berubah. Orang-orang tak lagi berkumpul di malam hari. Pintu dan jendela ditutup rapat sejak matahari terbenam. Lampu dibiarkan menyala semalaman. Doa terdengar dari hampir setiap rumah, tapi justru membuat malam terasa semakin sunyi dan berat. Beberapa warga mulai meninggalkan desa. Mereka yang pergi bersumpah tak akan kembali. Namun yang tinggal tak bisa lari. Sawah, rumah, dan kuburan leluhur menahan mereka. Mbok Giem sendiri semakin membusuk. Tubuhnya kini lebih banyak luka terbuka. Belatung tak hanya keluar dari kulit, tapi juga dari mulut dan hidungnya. Namun ia masih bernapas. Kadang ia tertawa keras saat mendengar suara katak di luar, seolah menanggapi panggilan. Kadang ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya, memerintah, mengancam, dan menjanjikan balasan bagi siapapun yang berani melawan. Desa ini sudah milikku, ucapnya suatu malam, suaranya dalam dan berlendir. Kalian semua sudah minum airku, sudah menginjak tanahku. Tak ada yang berani menjawab. Seorang kiai muda mencoba melakukan pengajian besar-besaran di masjid. Ia mengundang warga desa lain, berharap kekuatan doa bersama bisa memutus pengaruh perewangan. Malam itu masjid penuh. Doa dibaca keras-keras. Untuk sesaat, suasana terasa tenang. Lalu bau pesing datang lebih kuat dari sebelumnya. Lampu padam. Dari luar masjid terdengar suara katak ribuan, bersahut-sahutan seperti orang menertawakan. Pintu masjid bergetar seolah didorong dari luar. Beberapa orang melihat bayangan Mbok Giem berdiri di jendela, tersenyum lebar. Pengajian bubar dalam kepanikan.
Sejak itu, tak ada lagi yang berani mengadakan acara besar di masjid pada malam hari. Desa itu perlahan kehilangan jati dirinya. Batas antara manusia dan makhluk rawa makin kabur. Beberapa warga mengaku melihat orang-orang yang sudah meninggal berjalan di malam hari, kulit mereka basah dan bau lumpur. Anjing melolong setiap malam, lalu mendadak diam seperti dicekik. Orang-orang pintar yang tersisa akhirnya sepakat satu hal. Siluman kodok itu bukan sekadar perewangan biasa. Ia sudah menjadikan desa ini wilayahnya. Selama Mbok Giem bernapas, selama sumur dan rawa itu masih menjadi sumber kekuatannya, siapapun yang mencoba memutus ikatan akan diserang. Desa itu bukan lagi sekadar desa. Ia menjadi tempat persilangan, wilayah abu-abu di mana manusia hidup berdampingan dengan sesuatu dari rawa. Dan setiap malam, suara katak yang terdengar seperti tawa manusia menjadi pengingat bahwa perewangan itu menang. Untuk sementara waktu, di hari-hari terakhirnya, Mbok Giem bukan lagi sepenuhnya manusia. Tubuhnya masih memiliki bentuk perempuan tua, namun apa yang tinggal di dalamnya hanyalah sisa-sisa raga yang dipakai terlalu lama. Kulitnya robek di banyak tempat, mengelupas seperti tanah kering yang dipaksa terus menahan air. Dagingnya menghitam, basah, dan berbau lumpur busuk. Belatung tidak lagi sekadar keluar dari sela-sela kulit, tetapi hidup bebas di tubuhnya, jatuh ke kasur. Merayap naik kembali seolah tahu kemana mereka harus kembali. Kasur bambu tempat Mbok Giem terbaring sudah tak berbentuk. Anyamannya patah, rangkanya melengkung, dan tiap malam mengeluarkan bunyi retakan seperti tulang dipatahkan perlahan. Namun Mbok Giem tetap terbaring di sana, matanya terbuka, napasnya tipis namun tak pernah berhenti. Kadang tubuhnya menggembung lalu mengempis seperti bangkai yang direndam air. Kadang dadanya tidak bergerak berjam-jam, membuat keluarganya yakin ia telah mati. Hanya untuk kemudian tertawa tiba-tiba dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Suara itu berat, basah, dan dalam. Bukan tawa perempuan tua, melainkan sesuatu yang berdiam di dalamnya. Perewangan siluman kodok itu tak lagi bersembunyi. Ia berbicara lewat mulut Mbok Giem, memaki, mengejek, dan tertawa seolah rumah yang ditempatinya sudah sepenuhnya ia kuasai. Mbok Giem yang asli kadang muncul hanya sebagai ratapan lirih. Tangisan tertahan yang terdengar dari balik tawa itu. Seperti orang tenggelam yang mencoba bernapas. Anaknya, Sastro, sudah lama berhenti berharap. Ia hanya menunggu ibunya mati, menunggu desa ini bebas, menunggu teror berakhir. Setiap hari ia membersihkan belatung, menyiram tubuh ibunya dengan air, meski tahu semua itu sia-sia. Bau busuk sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tetangga tak lagi berkunjung. Mereka hanya menatap rumah itu dari jauh, seperti menatap bangkai besar yang tak bisa dikubur. Suatu malam, tanpa tanda-tanda sebelumnya, suara retakan keras terdengar dari ruang tengah. Kasur bambu itu akhirnya roboh. Rangka yang sudah lapuk tak mampu lagi menahan berat tubuh Mbok Giem yang semakin menggembung. Tubuh itu jatuh ke lantai dengan suara basah, seperti karung lumpur dijatuhkan. Sastro yang tertidur di kamar belakang berlari keluar dengan jantung berdegup kencang. Pemandangan yang ia lihat membuat lututnya lemas. Tubuh ibunya hancur sebagian. Tulang-tulangnya terlihat menonjol, dagingnya terlepas di beberapa bagian, dan cairan hitam pekat mengalir membasahi lantai tanah. Belatung berhamburan ke segala arah. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu masih terbuka, menatap lurus ke langit-langit. Dan bibirnya bergerak pelan. Suara keluar dari tenggorokannya. Bukan jeritan, bukan tawa, melainkan desisan panjang. Seperti napas terakhir sesuatu yang enggan pergi. Lalu tiba-tiba, tubuh itu mengempis. Seperti kantong udara yang bocor, raga Mbok Giem runtuh, menyisakan lumpur, tulang, dan kain yang hancur. Tak ada napas, tak ada suara. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rumah itu benar-benar sunyi. Warga datang perlahan, menjaga jarak. Mereka melihat tubuh Mbok Giem yang tak lagi bisa disebut jenazah manusia. Beberapa orang menangis lega, beberapa berdoa dengan suara gemetar. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi makian. Bau busuk memang masih ada, tapi tak lagi terasa hidup. Dengan perasaan campur aduk,
Warga memutuskan untuk menguburkan sisa-sisa Mbok Giem secepat mungkin. Tak ada upacara besar, tak ada doa panjang. Mereka hanya ingin semuanya selesai. Lubang kubur digali di pemakaman desa, sedikit jauh dari makam lain. Tanahnya lembek dan basah, namun mereka tak peduli. Saat sisa tubuh Mbok Giem dimasukkan ke liang lahat, terjadi kejanggalan. Tanah di dasar lubang mengeluarkan air hitam, berbau lumpur. Beberapa orang mundur ketakutan, namun akhirnya jenazah itu tetap dikubur. Tanah ditimbun, batu nisan sederhana ditancapkan. Seorang kiai membaca doa penutup dengan suara bergetar. Selesai sudah, pikir mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa terasa lebih tenang. Tak ada bau pesing di masjid, tak ada suara tawa. Katak-katak di rawa pun terdengar biasa, seperti kodok normal, bukan lagi seperti manusia tertawa. Orang-orang berani tidur tanpa lampu menyala penuh. Anak-anak tertidur tanpa menangis. Namun ketenangan itu hanya bertahan 1 malam. Malam berikutnya, saat angin dingin turun dari arah pemakaman, suara katak terdengar kembali. Bukan sekadar kuak biasa, suara itu berat, berirama, seperti tawa yang ditahan. Beberapa orang terbangun dari tidur mereka dengan dada sesak. Anjing-anjing melolong, lalu mendadak diam. Seorang penjaga makam yang kebetulan bermalam di gubuk kecil dekat pemakaman melihat sesuatu yang membuat rambutnya memutih keesokan harinya. Dari balik kabut tipis, tanah di salah satu kubur terlihat bergerak. Perlahan, tanah itu terangkat dari dalam, seolah didorong dari bawah. Sebuah tangan muncul lebih dulu, kurus, berlumur tanah. Lalu kepala, rambut putih kusut, wajah penuh lumpur. Seorang nenek pincang merangkak keluar dari tanah. Gerakannya lambat namun pasti. Tubuhnya setengah tertanam lumpur. Kakinya menyeret, tangannya menekan tanah dengan cara yang tak wajar, mirip kodok besar yang keluar dari rawa. Mulutnya terbuka, dan dari sana keluar suara napas basah bercampur tawa lirih. Penjaga makam itu lari tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, berita itu menyebar. Warga kembali ketakutan. Mereka mendatangi makam Mbok Giem dan menemukan sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Tanah di atas kubur itu ambles, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam. Nisan miring, bekas seretan tubuh terlihat jelas menuju arah rawa. Tak ada jenazah di dalam kubur, hanya lumpur, tulang-tulang patah, dan bau amis yang menyengat. Barulah mereka mengerti, Mbok Giem memang sudah mati, raganya sudah hancur. Namun perewangan siluman kodok itu tidak ikut mati. Ia hanya kehilangan rumah lamanya. Ia telah terlalu lama hidup di dalam tubuh manusia, terlalu lama belajar meniru, berjalan, dan bertahan. Ia kini mencari tubuh baru. Sejak malam itu, penampakan nenek pincang sering terlihat di pinggir desa, dekat rawa, dekat sumur. Kadang di depan rumah warga yang dulu pernah berobat pada Mbok Giem. Sosok itu tak selalu terlihat jelas. Kadang hanya bayangan, kadang hanya suara napas dan tawa basah. Namun semua orang tahu apa itu. Desa tak pernah benar-benar kembali normal. Meski Mbok Giem telah tiada, ketakutan tetap tinggal. Sumur-sumur ditutup, rawa tak lagi didekati. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Orang-orang hidup dengan doa dan kewaspadaan. Mereka akhirnya paham. Teror ini bukan tentang seorang perempuan tua bernama Mbok Giem. Ini tentang keserakahan manusia yang bersekutu dengan sesuatu yang seharusnya dibiarkan di rawa. Tentang perjanjian yang tak pernah benar-benar selesai. Dan setiap kali suara katak terdengar terlalu mirip dengan tawa manusia di tengah malam. Warga desa tahu satu hal dengan pasti. Perewangan itu belum pergi. Ia hanya menunggu. Sejak berbulan-bulan Mbok Giem hanya terbaring, anak satu-satunya, Sastro, akhirnya pasrah. Ia tak lagi berharap ibunya sembuh. Yang ia inginkan hanya satu, semua ini segera berakhir. Bau busuk dari tubuh Mbok Giem sudah tak bisa ditutupi kemenyan. Belatung kerap jatuh dari balik kain yang menutup tubuh renta itu. Namun anehnya, napas Mbok Giem tetap ada panjang, berat, dan diselingi tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu sore, datanglah seorang dukun tua dari luar desa, dikenal sakti dan jarang gagal.
Wajahnya tenang, matanya tajam seperti bisa menembus dinding. Ia tidak langsung mendekati Mbok Giem. Ia berkeliling rumah, menempelkan telapak tangannya ke dinding, ke tanah, ke pintu, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. Saat tiba di sumur belakang rumah, tubuhnya berhenti. Wajahnya mengeras. Disinilah sarangnya, ucapnya pelan. Sumur itu sudah lama tak dipakai. Airnya hitam, bau lumpur, dan dipenuhi lumut tebal. Sang dukun berkata, disitulah Mbok Giem dulu melakukan ritual ilmu keabadian, memberi makan perewangan siluman kodok dengan darah, bangkai, dan doa terbalik. Sumur itu bukan lagi sumur melainkan mulut alam gaib. Tanpa sepengetahuan Sastro, cucu Mbok Giem, bocah laki-laki berusia 12 tahun, diam-diam ikut mengintip. Sejak lama ia sering sakit, mimpi buruk, dan mendengar suara katak memanggil namanya. Sang dukun langsung menyadari sesuatu. Anak ini yang disiapkan, gumamnya. Saat mereka mendekati sumur, tiba-tiba permukaan air beriak. Dari dalam sumur, bocah itu melihat Mbok Giem berdiri di dasar sumur. Tubuhnya utuh, wajahnya bersih, menangis sambil mengulurkan tangan. "Tolong, enduk. Tolong, Mbok." Tanpa sadar, cucu itu melangkah maju. Kakinya sudah hampir terjun ke dalam sumur saat dukun itu menariknya keras-keras, lalu menekan titik saraf di lehernya. Bocah itu langsung lemas dan pingsan. "Kalau dia masuk, tamat sudah," ucap sang dukun dingin. Cucu itu ditidurkan di sebelah Mbok Giem yang asli yang terbaring busuk dan tak bergerak. Setelah itu, sang dukun menyuruh Sastro pulang ke rumahnya sendiri, lalu ikut menyertainya. Di sana, ia menjampi rumah Sastro, menanam pagar gaib agar jin-jin perewangan yang berkeliaran tak bisa masuk. "Jangan keluar rumah apapun yang terjadi," pesan sang dukun. Sementara itu, malam turun. Di rumah Mbok Giem, cucu itu tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal. Ruangan sunyi. Bau busuk semakin menyengat. Saat ia menoleh ke samping, Mbok Giem berdiri tepat di depannya. Wajah nenek itu setengah membusuk, setengah utuh. Matanya hitam tanpa putih. Ia tersenyum-senyum yang terlalu lebar. Belatung jatuh satu persatu dari pipinya, menghantam dada bocah itu. "Kamu milik Mbok?" Bocah itu menjerit, mendorong sosok itu sekuat tenaga, lalu berlari keluar rumah tanpa alas kaki, menangis histeris menuju rumah ayahnya. Di sana, sang dukun sudah menunggu. Ia menenangkan bocah itu. "Itu bukan nenekmu. Itu perewangannya. Jangan kamu ingat wajah itu." Tak lama setelah itu, angin berubah dingin. Dari arah rumah Mbok Giem terdengar suara katak bercampur tawa manusia. Sang dukun bangkit, membuka ikat pinggangnya, mengeluarkan rajah dan keris kecil. Malam ini harus selesai. Ia kembali ke rumah Mbok Giem. Begitu memasuki halaman, puluhan bayangan hitam bermata merah muncul dari tanah, dari atap, dari sumur. Jin-jin perewangan menyerang bersamaan. Tanah bergetar, sumur menggelegak. Pertarungan berlangsung sengit. Sang dukun membaca doa keras-keras, menancapkan keris ke tanah, memutus jalur kekuatan sumur. Teriakan makhluk gaib memenuhi udara. Dari dalam rumah, tubuh Mbok Giem menggeliat hebat, lalu berteriak satu kali panjang, putus, dan sunyi. Ketika fajar menyingsing, semuanya diam. Mbok Giem akhirnya mati. Tubuhnya benar-benar dingin. Belatung berhenti bergerak. Tidak ada lagi tawa. Namun kejanggalan belum selesai. Saat dimandikan, air di ember berubah keruh dan berbau lumpur. Saat dikafani, kain kafan robek sendiri. Ketika jenazah diangkat, terasa sangat berat, seperti membawa karung tanah basah. Dan saat dikuburkan, tanah menolak menutup. Berkali-kali ditimbun, selalu amblas kembali. Hingga sang dukun menaburkan tanah dari sumur dan membaca doa penutup. Barulah liang itu tertutup. Malam setelah pemakaman, desa kembali sunyi. Tidak ada lagi bau pesing di masjid. Tidak ada katak tertawa. Tidak ada nenek merangkak. Namun sang dukun sebelum pergi berpesan satu hal pada Sastro dan anaknya. Jangan pernah mendekati sumur itu lagi. Tutup, ratakan, tanami. Karena ilmu itu tidak mati. Hanya kehilangan rumah. Sejak hari itu, cucu Mbok Giem tak pernah lagi mendengar suara katak memanggil namanya. Dan kisah Mbok Giem pun berakhir. Tamat.